Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Solis Majid. Video ini diperuntukkan untuk pemenuhan ujian akhir semester dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya mengerjakan tugas secara individu, baik tugas 1 maupun ujian akhir semester. Oke, untuk model analisis yang saya gunakan di sini merupakan dokumen manajemen sistem atau DMS. Oke, yang pertama deskripsi dan kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Kebutuhan fungsional pada DMS sendiri yang saya ambil adalah konsep pencarian dokumen menggunakan OCR. Jadi OCR sendiri merupakan Optical Character Recognition, di mana fitur ini dapat memungkinkan sebuah file diekstrak untuk kata-katanya. Lalu fitur ini nantinya akan melakukan import ke database untuk nanti hasil impornya dapat dilakukan pencarian indexing atau pencarian dokumen. Jadi konsepnya di sini hanya untuk penampungan saja. Jadi OCR-nya tidak bergerak secara real time ke file yang ada di database atau dokumen manajemen sistem. Selanjutnya ada peminjaman dokumen fisik pada aplikasi. Ini adalah proses transaksi antara kedua belah pihak, antara peminjam maupun pemilik dokumen. Nah, untuk peminjaman sendiri di sini diperuntukkan untuk dokumen-dokumen yang memiliki dokumen asli atau dokumen fisik. Itu bukan dokumen digital. Lalu untuk kebutuhan non-fungsional di sini, proses pencarian dokumen OCR setelah kami uji memiliki waktu maksimal untuk pencarian selama 60 detik. Untuk dokumen PDF yang optimal dilakukan OCR adalah hingga ukuran 100 MB maksimal. Karena pengekstrakan data awal ke database mungkin memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi kadang juga pengekstrakan bisa kami sesuaikan di maksimal 120 MB tergantung banyaknya tulisan. Untuk proses peminjaman dokumen ini untuk kinerjanya tergantung dari kedua belah pihak. Sebenarnya ini lebih ke human, nggak ada kaitannya dengan sistem, karena kalau di sistem ini dilakukan secara real time. Oke, untuk keamanan sistem saat ini kami gunakan biasanya digunakan di on-premise server yang terhubung ke jaringan lokal. Jadi harusnya tidak ada akses yang di luar dari server ini sendiri atau jaringan. Akses ke aplikasi peminjaman dokumen juga kami gunakan autentikasi untuk login, seperti login melalui email dan juga password untuk mengetahui siapa yang melakukan peminjaman dan juga siapa yang memiliki dokumen. Untuk skalabilitas sistem saat ini kendalanya hanya pada volume dokumen yang sangat besar seperti yang disampaikan tadi. Karena ini mungkin dilimitasi dari banyaknya banyaknya orang yang mengakses. Jadi ini sebenarnya lebih ke perangkat kerasnya aja gitu yang perlu dioptimalkan. Oke, untuk keandalan sistem ini saat pengujian ada di angka sekitar 85%. Untuk ketersediaannya, tentunya ini perhitungannya dari bagaimana sistem ini di-reach, dari respon yang ada, lalu dari warning-warning lainnya mungkin. Cuman dari yang udah kami uji memang angkanya masih di 85% karena beberapa user juga masih menggunakan penyimpanan seperti OneDrive dan juga Google Drive gitu. Nah, untuk data dan backup sendiri, sistem ini disimpan pada storage SSD, HDD. Jadi atau hard disk. Jadi sebenarnya hard disk ini merupakan hard disk server kedua. Jadi mencakup pengaturan jadwal backup ini secara otomatis untuk database-nya. Oke, masuk ke daftar use case. Nah, untuk use case pencarian dokumen, di sini pengguna mencari dokumen dengan memasukkan kata kunci. Kata kunci di sini yang dapat dicari berdasarkan isi dari PDF-nya sendiri. Lalu sistem nantinya akan menggunakan OCR untuk mengekstrak teks dari dokumen PDF dan menampilkan hasil pencarian. Tapi untuk DMS yang sekarang sebenarnya ada perubahan sistem karena untuk
mencegah load yang terlalu besar. Jadi makanya untuk hasil OCR itu akan kami ekstrak terlebih dahulu, lalu nantinya setelah fitur pencarian itu merupakan hasil ekstrak yang sudah diinput ke dalam suatu kolom di database untuk mencegah terjadinya load resource pencarian yang terlalu besar. Oke, untuk peminjaman dokumen fisik, pengguna mengajukan permintaan peminjaman dokumen fisik melalui aplikasi. Nantinya juga peminjam harus melalui persetujuan dari pemilik dokumen, baru nantinya peminjaman dapat dilakukan secara real atau handover. Kurang lebih ini use case pencariannya. Jadi aktor hanya melakukan pencarian, lalu list dokumen apa aja yang masuk ke keyword dari pencarian si user. Lalu jika untuk peminjaman dokumen di sini peminjam melakukan pemilihan dokumen, lalu memilih dokumen yang ingin dipinjam, lalu melakukan peminjaman. Lalu dari pemilik akan melakukan konfirmasi peminjaman. Nah, dari sini jika misalkan udah disetujui maka melakukan peminjaman, diperpanjang peminjamannya ini merupakan opsional. Nah, nanti kalau misalkan si peminjam ingin melakukan perpinjaman, tentunya harus melakukan konfirmasi peminjaman kembali. Oke, ini untuk activity diagram 1 pencarian dokumen menggunakan OCR. Hari ini saya kebawain dulu biar masuk. Oke. Jadi untuk activity diagramnya sebenarnya simple ya, hanya search keyword, lalu nanti sistem akan melakukan return result, lalu dari user nantinya bisa melakukan preview dokumen. Nah, untuk diagram peminjaman ini cukup banyak, nantinya si peminjam akan melakukan peminjaman, lalu nanti sistem akan melakukan lock pada menu peminjaman, pemilik nantinya akan melakukan konfirmasi, jika tidak, maka si peminjam harus melakukan peminjaman ulang. Selanjutnya jika ya, maka dokumen dapat dipinjam, lalu nantinya melakukan pengembalian, dan nanti di sistem akan diatur dokumen tersedia kembali untuk dipinjam oleh peminjam lainnya. Oke, untuk mockup sendiri ini merupakan tampilannya. Jadi kita hanya perlu masuk ke pencarian, nanti kita akan melakukan pencarian persetujuan gitu. Nantinya OCR akan membaca persetujuan pada dokumen. Jadi ini saya sensor karena ini merupakan dokumen yang cukup konfidensial. Nah, selanjutnya untuk mockup pada peminjaman dokumen fisik, di sini ada status peminjamannya. Kalau misalkan tersedia, berarti dokumennya bisa jadi adalah dokumen hard copy atau hard fisik yang memiliki dokumen aslinya. Tapi jika misalkan dokumennya tidak tersedia, itu bisa aja dokumen tidak memiliki wujud asli atau fisik, ataupun dokumen sedang dipinjam oleh user lain. Lalu nanti kita bisa melakukan klik aksi di sini, lalu dapat dilakukan peminjaman dokumen. Selanjutnya nanti ada menu di sini untuk melakukan kirim peminjaman, di mana kita harus mengisi tanggal peminjam, tanggal kembali, alamat peminjaman, lalu user yang akan bertanggung jawab dalam peminjaman ini. Oke. Nah, untuk yang terakhir ini sebenarnya deskripsi teknologi yang digunakan. Untuk platform aplikasinya, kami menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 8.2. Untuk framework yang kami gunakan adalah Laravel versi 10, dan database-nya menggunakan MySQL. Untuk library yang digunakan untuk fitur OCR adalah Tesseract. Untuk PDF, watermark dan sebagainya macamnya itu menggunakan FPDI. Lalu ini mungkin saya lupa tambahkan, jadi ada satu HTTP-nya itu kami menggunakan Apache. Untuk infrastrukturnya di sini kami kebanyakan menggunakan server on-premise, atau bisa juga sebenarnya untuk cloud server, tapi kurang disarankan karena biaya resource-nya lebih mahal untuk biaya bulanan, dan juga keamanannya belum lebih baik dari on-premise server, di mana server tersebut berada di kantor masing-masing klien. Kurang lebih seperti itu presentasi dari UAS saya hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.